Oke. Terima kasih Anda masih bersama dengan Dialog Indonesia, debat dana aspirasi antara Beni Handoko, aktivis media sosial, dan juga Bung Indra Jaya Piliang, aktivis dari Partai Golongan Karya. Oke, baik. Tadi Bung Beni sudah menyampaikan keberatannya, sikap kontranya terhadap kemungkinan adanya praktek korupsi atau kong kali kong dari dana 15 miliar ini, karena dia memberikan contoh tadi dari Filipina. Silakan. Ya, ada pro kontra di sana ya. Ya. Kalau ini mempraktekkan kong kali kong, ya berarti orang seperti saya beruntung. Karena seluruh anggota DPR RI sekarang masuk penjara. Oh begitu ya? Dan itu kesempatan bagi politisi baru. Kalau itu prakteknya ya. Ya. Tapi yang saya lihat dari sisi penggunaan anggaran tidak sesederhana itu. Karena jumlah dana yang terlibat untuk satu daerah pemilihan, satu anggota DPR RI, misalnya 15 miliar. Ya. Tapi ini pun belum tentu 15 miliar. Karena ada indeks. Ada apa, dan saya tidak terlalu paham ekonomi ya. Kita menyusun satu koefisien di ekonomi, di mana daerah-daerah tertentu, seperti Jakarta, yang PAD-nya besar, itu bisa jadi satu anggota DPR itu menyalurkan ke dapilnya, bisa jadi cuma 1 miliar. Sebaliknya daerah-daerah tertinggal, 199 kabupaten kota, itu bisa jadi satu anggota DPR RI yang berasal dari dapil itu bisa dapat 50 miliar. Oke, Anda yakin? Nah, ini ada koefisiennya, ada ilmu ekonomi yang terlibat di sini, tapi saya nggak bisa jelaskan itu. Oke, Anda yakin pembagian 15 miliar per dapil, per orang itu dari 560 akan membuat pemerataan? Ya. Karena ini idenya kan tentang pemerataan. Ini kita coba dulu. Kita coba dulu. Persoalannya kita tidak pernah mencoba politik anggaran yang serevolusioner ini. Menurut saya ini adalah satu terobosan yang paling revolusioner, yang paling katakanlah yang paling berani yang dilakukan oleh DPR RI dengan risiko yang begitu besar. Termasuk mereka sendiri akan masuk penjara. Baik, Bung Ben. Silakan. Korupsi tadi. Tadi Bung Indra bicara bagus, tapi dia bukan bicara soal 15M per kepala. Itu suatu konsep yang lain lagi, yang soal pakai matriks segala macam indeks kan. Ya. Karena kalau 15M per kepala, kita lihat di sini saya ada catatan sedikit. Jakarta itu ada 21 anggota DPR. Dia akan dapat 300M. Ya. Sedangkan Papua itu cuma 13 anggota DPR. Dia cuma dapat 195M. Maluku 7 anggota DPR cuma dapat 105M. Jadi bayangkan Jakarta satu kota kecil dibandingkan pulau sebesar Maluku, Kepulauan Maluku tuh ya. Saya udah pernah ke sana, ke Bula, ke Seram, ke Ambon, ya. Dan Papua yang sebesar itu, pulau terbesar di Indonesia, itu hanya nggak sampai setengah dari budget dana aspirasi untuk Jakarta. Baik. Jadi di sini kalau mau dibilang pemerataan itu memang merata secara komunis, satu kepala 15M, tetapi tidak terjadi percepatan pembangunan di daerah yang tertinggal. Oke, baik. Jawab, Bung. Tapi kita jangan lupa bahwa provinsi seperti Papua itu mendapatkan dana otonomi khusus yang jumlahnya triliunan gitu. Provinsi seperti Riau itu mendapatkan dana bagi hasil. Provinsi seperti Aceh mendapatkan dana bagi hasil. Ada beberapa daerah yang merupakan penghasil katakanlah sumber daya alam yang bagus, itu mendapatkan kekhususan dari undang-undang yang berbeda gitu. Betul. Nah, yang kita lihat dari angka 15 miliar ini itu anggaran politik anggaran yang terkait langsung dengan seorang anggota DPR. Bukan proyek politik Golkar ini ya? Kalau ini proyek politik Golkar, berarti yang beruntung adalah Demokrat. Dan saya juga tidak terlalu yakin apakah karena anggaran ini dikeluarkan, nanti Golkar akan menang. Belum tentu. Oke. Belum tentu. Oke, baik. Nah, kita bagian kedua. Tadi Bung Beni, Bung Indra mengatakan bahwa ini tidak pernah akan melanggar fungsi yang kan ada 3 fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, kemudian juga fungsi anggaran, kemudian fungsi pengawasan. Dia bilang kalau ada pernyataan bahwa ini akan mengambil fungsi eksekutif, dia bilang tidak. Anda membantah soalnya? Ya jelas, karena tadi kan fungsi penentuan anggaran ada di dalam DPR untuk kasus ini. Ya. Penentuan anggaran alokasi mau di mana ya kan. Baik. Dan kemudian bahkan di Filipina kalau kita lihat praktek ya, saya belum lihat teknisnya kan. Kita juga belum tahu. Tapi prakteknya kalau yang mau ditiru yang di Filipina, itu DPR bisa menentukan ini untuk proyek apa. Baik. Dia bisa menentukan dan si gubernur atau bupati nggak punya kendali untuk itu. Jadi ini jelas mutlak alokasi anggaran di DPR. Jadi Kalau dia mengalokasikan anggaran, siapa yang mengawasi itu jelas. Tidak mungkin dia mengawasi dirinya sendiri kan. Jadi ini mengacaukan fungsi ya? Kalau menurut saya begitu. Oke, baik. Seluruh item yang ada dalam APBN yang disusun oleh pemerintah dengan DPR itu ditentukan oleh DPR. Apakah itu melanggar? Besar anggaran misalnya 70% ke pusat, 30% ke daerah. Betul. Dana alokasi khusus segini jumlahnya, dana dekonsentrasi segini jumlahnya. Dana yang disebut dengan dana percepatan pembangunan daerah pemilihan ini itu hanya satu item dari ribuan item yang nanti menjadi bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang APBN.
Nah, undang-undang APBN ini yang disahkan oleh pemerintah bersama DPR itu nggak melanggar Tapi konstitusi. Bung Benny tadi mengatakan bahwa yang 15 miliar itu nanti harus berkonsultasi. Oh tidak, Bagaimana? tidak langsung berkonsultasi. Itu kan mekanismenya dimasukkan, bisa saja masuk APBD. Ya. Nah, APBD nanti atau bisa jadi masuk ke dalam dana dekonsentrasi atau nanti dengan dana tugas perbantuan, itu terserah. Tapi di mana? Jadi di mana nanti peran dari anggota DPR itu dalam penentuan 15M? Dia membawa aspirasi publik dan mengawasi. Ini. Tapi dia kan bisa memutuskan. Bukan kalau menurut saya kalau istilah pork barrel ini kita coba challenge, yang terjadi adalah anggota DPR itu seperti anjing penjaga dari dana setiap orang. Ya, roti yang sebesar 15 miliar ini. Betul. Itu yang dia jaga. Itu udah masuk belum di daerah dia? Kalau dana itu hilang di daerah pemilihan dia yang rugi. Oke, silakan Bung Benny. Ya, Jadi bukan pork barrel, tapi roti apa itu? Teknis saja, dia berdasarkan dapil kan. Ya, betul. Saya bingung tadi kalau mau masukin ke APBD yang mana? Karena dapil itu tidak sama dengan daerah administratif kita. Betul. Ya kan? Dia satu dapil itu seperti di kabupatennya Bung Indra itu kan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat bagian 2 kan. Nah. Itu ada 5 kabupaten dan 3 kota. Ya, 8. Ya kan? Itu dapil ya, Ya. secara dapil. Ya. Dapilnya terus cuma ada 6 anggota DPR ya kan, kurang lebih begitu. Bagaimana dia bagi kabupaten dan kota secara merata gitu kan? Apakah dia akan memilih ke konstitusi dan segala macam itu kita tidak tahu, secara teknis akan ribet sekali. Saya kira begitu. Itu tidak dibagi semerata itu, Ya. dibagi dalam bentuk proyek. Dan begini, Siapa yang mengusulkan proyek? proyek itu tentu masyarakat, konstituen politik, pemerintah daerah yang ada di wilayah. Siapa yang dari memutuskan pemilihan itu. bahwa proyek itu kemudian disetujui? Apakah itu melibatkan juga anggota DPR-nya? Mesti Melibatkan anggota DPRD. Kalau dana itu, persoalannya kan Bukankah belum. dana itu per 560 orang anggota DPR? Jadi Iya, si iya. anggota DPR ikut menentukan. Tentunya dia Tidak, menentukan. tidak. Mesti. Itu kalau masuk dana daerah, daerah menentukan. Tapi yang nongkrongnya seperti ini, itu dana udah dipakai belum? Dan dana ini bukan berarti uang yang harus dibagi ke 8 ya. Kalau katakanlah 6 kali 15 berapa itu? 90. Sekitar 90 miliar yang masuk ke sumber 2 itu. Ya. Nggak dibagi 90 miliar ini karena 8 kabupaten kota, ini dapat 10 sisanya itu dibagi rata gitu. Artinya ada dapat 11 miliar satu kabupaten, nggak seperti itu. Yang dilihat adalah Bukit Tinggi misalnya, Right. ada daerah yang daerah yang betul-betul disepakati sebagai sumber persoalan bagi anggota dewan yang bersangkutan. Dan bisa saja dana ini digabung. 6 orang anggota dewan ini yang mewakili sumber 2 itu menggabungkan dana ini dan menumpuk di satu proyek. Ya, nah itu dibangun jalan provinsi. Jadi tidak juga itu menguntungkan secara politik masing-masing anggota dewan atau masing-masing partai. Karena di daerah dana itu bisa gabung dan bisa nambah dari pihak ketiga. Oke, baik. Silakan, Bung. Ya, saya tidak percaya sama itu kan imajinasinya Iya, Bung Bu. Indra. Tapi pada kenyataannya itu kan dana itu dipakai itu dapil. Itu ada di naskah akademik itu. Kan dana itu punya dipakai. nah, Kita lihat persoalannya kenyataannya kan, lah. ya. Kenyataan yang ada gini. Saya cerita saja dengan yang di Filipina. Ya, Kita oke. sudah baca beritanya segala macam. Di Filipina itu dana aspirasi ini dipakai tadinya untuk healthcare, untuk jalan, untuk apa segala macam. Pada kenyataannya tadi jatuhnya tuh jadi bikin lapangan basket di daerah konstituen dia. Betul. Terus bikin pagar di jalan-jalan seperti itu. Jadi seperti itu, dan itu semua terserah anggota Kongres. Dia punya hak absolut atas 15M itu. 15M Dia itu, ya. menentukan di mana. Jadi Saya bisa kan- lomba dangdut juga mungkin ya? Ya, kita belum Bisa tahu, Pak. mungkin, ya. Itu teknisnya seperti apa, DPR belum pernah bicarakan. Ini kan cuma imajinasi kita. Tapi Ya. saya rasa kalau dia mau mencontoh yang di Filipina, berakhirnya akan seperti itu. Jadi Anda tetap meyakini bahwa tidak boleh atau tidak harus dana Tidak harus dana aspirasi. lewat Kenapa? Karena ada jalurnya sekarang. Dari- Sebentar, Pak. Ada jalurnya kita. Oke. Kita punya untuk... Oke, mengenai jalurnya Anda harus nanti kita jawab harus setelah jeda bicara. berikut ini, Bung. Tetap bersama Dialog Indonesia. Oke, baik.